Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Grace Ginting dari kelas agama 01 manajemen 1901914. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang renungan pada firman Tuhan Yosua 7 dan 1 Samuel 15. Di Yosua 7 itu bagaimana orang Israel melakukan kecurangan terhadap pencurian yang mereka lakukan, terhadap ketidakjujuran yang mereka lakukan, sehingga Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Yosua untuk memerintahkan bangsa Israel pergi melawan suku Ai, orang Ai. Namun Tuhan menyuruh bahwa tidak semua orang Israel harus ikut, hanya sebagian saja, sekitar 2-3 ribu. Lalu mereka pergi melawan orang Ai, yang ternyata mereka kalah. Mereka dibunuh oleh orang Ai, sekitar 36 orang, dan sisanya dikejar-kejar gitu. Lalu Yosua pun bingung, Yosua pun bergumul dalam dirinya, mengapa Tuhan memerintahkan supaya Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel untuk pergi melawan orang Ai. Di situ Yosua bersujud, Yosua bertanya kepada Tuhan, namun Tuhan Yesus bilang bahwa memang yang aku perintahkan kepadamu, kepada Yosua itu untuk memberikan orang Israel pelajaran, karena mereka telah melanggar firman Tuhan, melanggar perjanjian terhadap sesuatu yang seharusnya mereka tidak ambil. Sehingga Yosua pun menyesal, dan Tuhan pun mengatakan kepada Yosua bahwa apapun yang orang Israel ambil harus dipunahkan gitu. Akhirnya Yosua pergi kepada orang Israel memberitahukan, dan melalui hikmat datang pada Tuhan, mereka memilih suku mana, yaitu suku Yehuda. Terus dia meminta hikmat Tuhan lagi, kaum apa, mereka mendapatkan kaum Zerah. Meminta hikmat Tuhan lagi, mendapatkan keluarga Zabdi. Dan akhirnya ketahuan barang-barang curian itu ada di dalam kemah Ahan. Ada jubah, ada 200 shikal perak, ada 1 batang emas. Terus akhirnya barang-barang itu pun dibawa ke lembah Ahor, dipunahkan, sehingga semuanya udah nggak ada gitu. Terus lalu si Ahor dilempar batu, lalu Yesus melihat itu dan udah murkanya. Pada 1 Samuel 15 Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu orang Israel itu pergi kepada orang Amalek, karena seperti perintah Tuhan mau orang Amalek itu semuanya dibunuh karena mereka pada zaman dahulu berbuat dosa. Lalu orang Israel membunuh Amalek, dan perintah Tuhan itu bahwa orang Israel itu harus memusnahkan segala apapun yang ada pada orang Amalek, manusia-manusianya, kambing dombanya, hewan-hewannya, dan barang-barang rumahannya. Namun pada pemerintahan Saul tidak memusnahkan semuanya. Saul mengambil sebagian, yaitu domba, kambing, dan lembu, sehingga membuat Tuhan marah, karena Tuhan tahu Saul telah mengambil apa yang seharusnya tidak diambil. Lalu Tuhan pun menyesal, marah kepada Saul. Lalu Saul pun menyesal, dan ia dalam beberapa percakapan Saul yang seperti beradu pendapat, namun pada akhirnya Saul pun mengakui kesalahannya, lalu memusnahkan apa yang ada daripadanya. Oleh karena itu Tuhan pun menyesal memilih Saul menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Nah, dari kedua firman ini bisa ditarik garis merahnya bahwa Tuhan membenci ketidakjujuran. Tuhan membenci kepada manusia. Tuhan membenci atas perlakuan manusia yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan dalam bentuk apapun itu, dalam betapa besarnya hal itu, betapa mewahnya emas, betapa berharganya perak. Tapi Tuhan Yesus lebih mau kita itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan, daripada hal-hal yang ada di dunia ini.
Jadi kita bisa belajar bahwa seberapa besar, seberapa penting yang kita punya saat ini. Kalau Tuhan Yesus tidak menghendaki hal itu, kalau Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi, maka sebaiknya kita tidak memaksakan itu, karena jika kita memaksakan Tuhan akan tahu, dan Tuhan juga tidak akan senang gitu dengan perlakuan kita yang seharusnya kita tahu bahwa kita nggak seharusnya melakukan hal itu. Demikian renungan dari firman ini, renungan dari saya. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.